Selamat sore Bu Adriana. Selamat sore Bapak. Ya, bagaimana kabarnya sore ini? Alhamdulillah baik Pak. Ya, sehat-sehat ya? Iya, Ya, sehat. kami berharap semuanya sehat-sehat, Ibu dan keluarga. Oke Ibu, sore ini kita akan observasi nanti Ibu melakukan praktek coaching. Kira-kira kemampuan coaching yang mana yang Ibu akan kembangkan? Baik Pak, pada kesempatan hari ini saya akan menggunakan strategi dengan alur cerita, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Begitu Pak. Ya. Dari situ yang mana yang fokus akan ingin diobservasi? Mungkin nanti saya akan fokus pada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Begitu Bapak. Kira-kira indikator keberhasilannya apa Bu? Kalau Bu sudah berhasil melakukan hal tersebut? Saya ingin coaching sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oh begitu. Ya, terima kasih Bu Adriana. Selamat melakukan coaching. Semoga sukses. Baik, terima kasih Pak. Silakan. Selamat siang Pak Margono, bagaimana kabar? Selamat siang Ibu, kabar baik, lumayan kelelahan. Banyak kegiatan ya pasti? Iya, lagi padat ini. Selain mengajar juga ada kegiatan sosial yang sama-sama kita selesaikan. Oh iya. Pak Margono, kemarin katanya ada yang mau dibicarakan. Nah kebetulan nih Pak, hari ini saya tidak sibuk karena ada jam kosong. Kalau Bapak mau bisa dibicarakan sekarang. Oh iya, terima kasih Bu. Kemarin itu ada anak-anak di sekolah ini yang mendapat perhatian khusus dari kita, yaitu tidak menggunakan seragam sesuai jadwalnya. Harusnya pakai batik dengan celana putih atau pakai seragam yang lainnya, tapi dia tidak menggunakan itu. Alasannya celana putihnya selalu aja kalau nggak kotor lah, ada sebagainya rusak lah, pokoknya pasti ada alasan. Mungkin ada sesuatu lah dari dia yang membuat dia tidak bisa taat peraturan. Baik, berarti tadi Pak Margono sampaikan ada satu anak yang tidak disiplin berpakaian ya? Apakah iya, Bapak? Yang ketangkap satu, tapi yang diinvestigasi satu, tapi yang lain ada, tapi belum sempat kita panggil sudah keluar dari jalur. Jadi ada beberapa anak-anak yang tidak disiplin dalam Iya. berpakaian. Iya. Oke. Apakah Bapak sudah menelusuri penyebab terjadinya masalah ini? Kenapa anak itu tidak pakai seragam sesuai, tidak pakai seragam sesuai hari? Ya, yang satu tadi yang sempat kita temui, kemudian kita ajak diskusi, ya, dia kayaknya tidak cocok dengan keputusan sekolah untuk memakai seragam batik dengan celana putih. Mungkin senangnya dengan celana yang tidak berwarna terang di bawah, karena celana berwarna terang ini kan kena sentuhan kotoran sedikit, dia akan memberi tanda yang lebih kelihatan. Oh, jadi menurut pengamatan Bapak, dia tidak memakai celana putih karena dia lebih suka pakai celana yang lebih gelap gitu ya? Iya, yang berwarna pokoknya tidak cerah, kemudian tidak kelihatan kalau tersentuh kotoran. Oh begitu, Iya. Jadi itu menurut pengamatan Bapak. Nah, kira-kira nih Pak, seperti apa harapan Bapak kepada murid tersebut? Bapak maunya anak ini bagaimana? Ya, sementara peraturan sekolah ini belum diubah, kita kan tidak bisa membuat perubahan semuanya. Nah, kami menguatkan anak-anak itu supaya tetap mengikuti peraturan sekolah dengan seluruh ketidaksukaannya dan keterbatasannya. Nah, tetapi kembali lagi kepada anak tersebut, bagaimana dia bisa belajar
menyadarkan dirinya mematuhi aturan sekolah. Tapi ternyata beberapa kali dia selalu hadir di sekolah dengan kondisi yang dia tidak tertib, dia tidak disiplin dengan tata tertib. Kalau begitu, apa nih yang Pak Margono bisa lakukan untuk memberikan pemahaman kepada murid tersebut bahwa dia harus disiplin sekalipun dia tidak suka karena sekolah punya aturan? Kami sudah memanggil beberapa yang lalu-lalu juga, kemudian sudah kami serahkan ke bagian motivator, bimbingan konseling, tapi selama ini perkembangannya belum punya makna yang mencerahkan. Mungkin juga karena anaknya ini gimana ya, mau dikatakan bandel tapi dia hadir ke sekolah, mau dikatakan tidak bandel tapi dia tidak mengikuti tata tertib yang seharusnya dia ikuti. Dia ya buktinya dia belajar juga ikut, cuma hanya kasus seragam ini dia tidak bisa sesuai dengan peraturan. Iya, jadi memang berarti ada bagian positifnya tetap ya Pak? Iya. Wah, berarti sudah ada nih ya Pak yang Bapak terapkan untuk memantau murid tersebut di sekolah ini? Sudah kami coba nasihati, sudah kami sampaikan. Cuma kita belum punya alternatif masalah yang bisa menjadi solusi supaya anak itu bisa terbuka. Mungkin juga di rumah dia kurang dikontrol oleh orang tuanya, sehingga dia ya pokoknya yang penting datang ke sekolah, atau mungkin jauh kurang kasih sayang. Nah, mungkin kita perlu kami perlu meningkatkan rasa kasih sayang atau perhatian kepada anak tersebut. Mudah-mudahan dengan perhatian yang sudah mulai kami lakukan, nanti bisa kita mengambil peran bagaimana bisa berubah. Oke, itu luar biasa sih Pak rencananya. Selanjutnya, setelah Bapak memantau anak ini setiap hari dan seragamnya, apa saja yang akan Bapak lakukan? Bapak melakukan setelah ini apa? Ya, nanti kita lihat setelah berkali-kali dikasih motivasi, khusus hanya satu hari saja dia tidak menggunakan seragam sesuai dengan tata tertib, yang lainnya bisa. Mungkin ya selain mungkin ketulusan hatinya atau kerelaannya menggunakan itu sesuai dengan peraturan, atau mungkin dia tidak punya sama sekali. Kita juga selama ini belum pernah menjumpai dia menggunakan seragam yang diharapkan itu saat tiba di sekolah. Oke, baik, berarti itu ya rencana Bapak ke depannya. Iya. Nah, baik. Menurut Bapak, siapa nih Pak yang dapat membantu Bapak dalam melaksanakan rencana tersebut? Karena kan pasti Bapak nggak bisa sendiri kan. Nah, menurut Bapak, siapa yang berperan untuk dapat melancarkan rencana yang sudah Bapak siapkan tadi? Di sekolah itu ada pembina OSIS-nya, ada guru piketnya, ada guru bimbingan dan konselingnya, kemudian ada wali kelasnya. Semua ini kita jadikan satu, berkolaborasi bagaimana meningkatkan kesadaran anak yang memang kurang, atau peserta didik yang memang sulit untuk mentaati peraturan. Mungkin kalau lewat pembina OSIS-nya dia kurang enak hati, akhirnya nggak taat. Mungkin dengan guru bimbingan konselingnya dia juga kurang hati, nggak bisa taat. Mungkin lewat wali kelasnya dia bisa lebih bisa menerima. Kalau saya nggak bisa, mungkin guru piket. Di antara empat ini kan pasti dia semuanya punya cara masing-masing, pasti punya cara bagaimana menyadarkan anak tersebut. Iya, oke. Nah, menurut pengalaman saya juga sih Pak, pernah mendapati anak seperti ini. Nah, saya juga akhirnya memang benar melibatkan teman-teman lain di sekolah. Tapi saya juga tidak lupa melibatkan orang tuanya juga. Jadi sebelum si anak ini ke sekolah, saya minta tolong sama orang tuanya supaya orang tuanya juga memperhatikan supaya dia jangan berbeda dari teman-temannya yang lain. Sehingga dari sekolah juga kita pantau, tapi dari rumah ada orang tua juga yang memantau, seperti itu ya. Nah, kira-kira Bapak juga akan melibatkan orang tuanya tidak?
untuk orang tua ini ada kasus khusus Ibu. Bagaimana? Orang tuamu, anak-anak ini kan mungkin dengan alasan pekerjaannya atau alasan ketidaktahuannya atau kekurang pahamannya, kita sudah memberikan surat panggilan untuk mendiskusikan perkembangannya di sekolah. Kadang-kadang surat yang kita sampaikan itu sampai, tapi orang tua tidak bisa datang sesuai jam yang kita tentukan. Bahkan mengambil laporan hasil belajar pun sama, dia tidak bisa datang, masih mewakilkan ke orang lain. Jadi ini ada satu yang terputus dengan orang tua ini. Ya mudah-mudahan nanti pengalaman itu kita terapkan, mudah-mudahan bisa. Mungkin perlu kita bimbingan rumah. Oh iya, berarti sudah ada tambah satu lagi ya, rencana yang akan Bapak ini kerjakan. Oke Bapak, kira-kira kapan nih Pak Margono akan melaksanakannya semua rencana yang tadi Bapak sampaikan? Ya, nanti saya ketemu dulu wali kelasnya, guru BK-nya, pembina OSIS-nya. Kira-kira siapa yang bisa kelonggaran waktu, terus menjadwalkan, terus bisa berkomunikasi dengan orang tuanya untuk melakukan bimbingan rumah. Kemudian hasilnya nanti kita lihat setelah kita mengunjungi orang tuanya. Mudah-mudahan saat di rumah ketemu orang tuanya, ketemu juga anaknya. Jadi langsung klop ketemu di rumah. Langsung sekalian ya Pak? Iya. Oke, kemudian komitmen seperti apa nih Pak yang Pak Margono akan lakukan agar rencana ini berlangsung dengan baik? Komitmennya apa? Ya, komitmennya anak itu mendengar nasihat orang tuanya, mentaati peraturan sekolah, kemudian bisa hadir di sekolah, menggunakan seragam sesuai dengan tata tertib, kemudian lebih maju lagi dia memahami tugas pokok dan fungsinya sebagai besar pelajar yang akan menuntut ibu untuk kebaikan masyarakat. Baiklah Pak Margono, semoga rencana Pak Margono berjalan dengan lancar ya Pak. Terima Nah, kasih. bagaimana perasaan Pak Margono nih setelah kita berbincang sejenak tadi? Ya, perasaannya lega, kemudian dari pengalaman yang ibu berikan, akhirnya terbetuk dalam hati kami untuk berbuat yang lebih untuk anak tersebut. Oke, syukurlah kalau begitu Pak. Apakah ada hal lain lagi yang Pak Margono ingin sampaikan? Saya kira nanti sambil berjalan kalau dalam melakukan kami punya rencana ini tidak ada kendala, nanti kami akan sampaikan kemudian. Oke, kalau begitu, kalau sudah cukup, saya rasa perbincangan kita hari ini juga sudah boleh diselesaikan ya Pak. Semoga lancar, semoga lancar rencananya dan sampai jumpa di perbincangan berikut Bapak. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih Ibu. Terima kasih kembali. Ya, selamat siang menjelang sore Bu Apriana. Selamat siang menjelang sore juga Pak. Ya, terima kasih atas waktunya Bu Apriana. Tadi sudah melakukan coaching terhadap teman sejawat ya. Iya Pak. Jadi kalau saya konfirmasi kembali, yang Ibu ingin kembangkan adalah pelaksanaan alur tirta dalam proses coaching. Iya Pak. Kemudian yang ingin diamati dengan pada kehadiran penuh atau perhatian penuh kepada coaching. Iya. Betul ya? Iya. Ya. Terus harapan Ibu berhasil apabila coaching bisa menemukan solusinya sendiri. Betul ya? Ya. Dengan demikian tadi setelah Ibu lakukan, bagaimana Ibu menilai kompetensi Ibu sendiri untuk hal-hal tersebut? Pada proses coaching ini saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta, yaitu pertama menetapkan tujuannya, terus identifikasi rencana aksi dan tanggung jawabnya, sehingga menurut saya alur tersebut membuat si coaching bisa menggali masalahnya dan menemukan sendiri solusinya. Seperti itu Pak. Ya, kira-kira instrumen apa yang membuat Ibu menilai demikian? Karena berdasarkan pembicaraan tadi, saya melihat
Koci dengan mudah dapat menggali masalahnya sehingga dia dapat menemukan cara baru untuk menyelesaikan permasalahannya tadi dengan kunjungan rumah, seperti itu Pak. Oke, bagus sekali kocinya Bu tadi. Tapi bolehkah kalau saya menyampaikan pendapat tentang hasil pengamatan saya Bu? Boleh Bapak, Ya. silahkan. Itu Bu mau terima ya? Iya. Ya. Jadi Ibu sudah menilai sendiri, tapi saya mengamati ya memang alur ceritanya Ibu sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para ahli ya. Nah, kemudian Ibu juga sudah bisa melakukan perhatian penuh atau kehadiran penuh kepada koci, artinya Ibu tidak sambil melakukan hal-hal yang lain. Kemudian Ibu juga sudah bisa memancing koci bisa menemukan solusinya sendiri. Namun mohon maaf, Ibu nanti bisa lebih meningkatkan pada hal-hal mengenai pertanyaan yang lebih berbobot. Tadi sudah berbobot, tapi Ibu bisa lebih meningkatkan lagi tentang pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Jadi seperti itu Bu, Ibu sudah bagus dan mudah-mudahan kocinya Ibu bisa berhasil menyelesaikan masalahnya. Amin. Semoga Pak. Ya demikian Bu, mudah-mudahan kita sukses semuanya. Dan kira-kira masih ada yang perlu didiskusikan lagi Bu kira-kira? Menurut saya sudah cukup. Terima kasih buat masukannya. Nah, saya akan meningkatkan kompetensi saya untuk menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Oke, terima kasih Bu. Yang mudah-mudahan Bu lebih meningkat lagi dan kita sama-sama menjadi guru yang baik. Amin. Ya, terima kasih. Selamat sore. Semoga sukses selalu. Selamat sore Bapak. Oke.